Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita selanjutnya adalah tentang asal-usul kehidupan atau asal-usul makhluk hidup. Pernahkah kalian memikirkan atau berpikir atau terlintas di pikiran kalian dari manakah makhluk hidup itu berasal? Berbicara tentang teori asal-usul kehidupan, ada dua teori yang paling populer, yaitu teori abiogenesis dan teori biogenesis. Apakah teori abiogenesis itu? Abiogenesis, jika diartikan secara harfiah, am berarti tidak, bio berarti hidup, genesis berarti pembentukan. Dan jika digabungkan, abiogenesis bisa diartikan menjadi kehidupan itu berasal dari materi yang tidak hidup atau benda mati, dan pembentukannya terjadi begitu saja atau terjadi secara spontan. Tokoh abiogenesis yaitu yang pertama Aristoteles. Menurut Aristoteles, cacing berasal dari tanah dan belatung berasal dari daging busuk. Anggapannya yang mengatakan bahwa cacing berasal dari tanah itu muncul dari ketika mengamati tanah tiba-tiba ada cacing. Selanjutnya kalau ketika daging dibiarkan busuk dan begitu saja, lama-kelamaan akan muncul belatung. Selanjutnya ada Anthony van Leeuwenhoek. Kalau menurut si Hoek, jasad renik itu berasal dari air bekas rendaman jerami. Jadi ketika mengamati air rendaman jerami di bawah mikroskop, banyak sekali kita temukan di dalam rendaman jerami itu makhluk hidup. Jadi dasar itulah yang dianggap bahwa jasad renik atau mikroba itu berasal dari air rendaman jerami. Teori biogenesis. Bio berarti hidup, genesis berarti pembentukan. Biogenesis bisa diartikan menjadi kehidupan itu berasal dari makhluk hidup pula. Tokoh-tokoh biogenesis, yaitu yang pertama ada Francisco Redi, ada Lazarus Spallanzani, dan ada Louis Pasteur. Rancangan dan hasil percobaan Francisco Redi. Francisco Redi menggunakan 3 perlakuan dalam percobaannya, yaitu yang pertama, toples diisi dengan daging dan ditutup dengan rapat. Yang kedua, toples dibiarkan terbuka, dan yang ketiga, toples ditutup tapi menggunakan kain kasa. Daging yang ditutup rapat, hasilnya adalah daging tersebut tidak membusuk dan tidak ditemukannya larva atau belatung. Sedangkan daging yang dibiarkan terbuka, di dalamnya ditemukan banyak belatung. Yang terakhir, daging yang ditutup dengan kasa, hasilnya adalah daging tersebut tidak ditemukan belatung ataupun larva. Percobaan Lazarus Spallanzani. Lazarus Spallanzani menggunakan 2 perlakuan dalam percobaannya, yaitu yang pertama menggunakan labu yang diisi dengan air kaldu hasil pendidihan dan dibiarkan terbuka. Yang kedua menggunakan labu yang diisi dengan air kaldu hasil pendidihan dan ditutup dengan rapat. Setelah 1 minggu, hasil dari labu pertama yaitu air kaldu menjadi keruh, timbul bau, dan mengandung banyak mikroba. Sedangkan pada labu yang kedua, hasilnya air kaldunya tetap jernih, tidak timbul bau, dan tidak mengandung mikroba. Percobaan Louis Pasteur. Louis Pasteur menggunakan labu leher angsa dan diisi dengan air kaldu yang kemudian dididihkan sampai air kaldu tersebut menjadi steril dan jernih. Lalu labu yang berisi air kaldu tersebut dibiarkan dalam beberapa hari dalam posisi tegak. Hasilnya adalah air kaldu tersebut tetap jernih,
Kemudian labu tersebut diposisikan miring sampai udara mampu menyentuh air yang ada di dalam labu tersebut. Hasilnya air kaldu tersebut berubah menjadi keruh. Hasil teori biogenesis ada 3, yaitu yang pertama omnivivum ex ovo, yaitu makhluk hidup berasal dari telur. Omniovum ex vivo, telur berasal dari makhluk hidup. Dan omnivivum ex vivo, jadi setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ada beberapa teori lain yang menjelaskan tentang asal-usul makhluk hidup selain kedua teori tadi, yaitu teori biogenesis dan abiogenesis. Yaitu yang pertama disebut dengan teori kosmozoa. Menurut teori ini, makhluk hidup itu berasal dari planet lain. Benda yang datang ke bumi itu mungkin berbentuk seperti spora aktif, yang kemudian menemukan lingkungan yang cocok, selanjutnya mengalami perkembangbiakan. Kalau kalian pernah membaca atau mempelajari tentang bagaimana cara berkembang biaknya jamur ataupun paku, mungkin ini analog dengan penjelasan teori kosmozoa, bahwa kedua tumbuhan yang tadi Ibu sebutkan, bahwa jamur dan paku itu berkembang biak dengan spora. Spora ini ketika berada di dalam atau di lingkungan yang cocok, maka dia akan tumbuh dan berkembang biak. Teori Harold Urey yang merupakan ahli kimia Amerika Serikat. Menurut Urey, atmosfer bumi pada mulanya kaya akan gas-gas metana, amonia, hidrogen, dan air, yang mana zat ini merupakan unsur-unsur penting yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Dan diduga karena adanya energi dari aliran listrik dan radiasi sinar kosmos, unsur itu mengandalkan reaksi kimia membentuk zat-zat hidup. Nah, zat-zat hidup ini yang mula-mula terbentuknya kira-kira sama dengan virus. Zat tersebut kemudian berkembang dalam jutaan tahun sampai terbentuklah menjadi organisme. Teori Oparin. Oparin menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi dari senyawa kimia yang pada waktu itu di atmosfer belum ada oksigen bebas. Pendapat ini didukung oleh Haldane yang berpendapat bahwa makhluk hidup terjadi dari hasil reaksi kimia antara molekul-molekul di dalam lautan yang panas. Karena lautan suhunya tinggi sehingga energinya dapat digunakan untuk berlangsungnya reaksi kimia. Hasil reaksi kimia membentuk semacam uap yang terdiri atas bahan organik, yaitu bahan pembentuk sel. Hipotesis Oparin dan Haldane menyatakan adanya evolusi kimia yang mengarah pada terbentuknya makhluk hidup. Hipotesis itu didukung juga oleh Stanley Miller dengan percobaannya yang menyalakan bunga api listrik dalam tabung yang berisi amonia, metana, air, dan hidrogen. Dan dari hasil analisis Miller tersebut diperoleh asam amino yang merupakan bahan dasar dari kehidupan. Seperti inilah model perangkat percobaan Stanley Miller dalam skala lab. Miller memasukkan gas metana, amonia, gas hidrogen, dan air ke dalam tabung. Air tersebut lalu dipanasi sehingga uapnya bercampur dengan gas-gas tadi. Dan sebagai sumber energi listrik yang bertindak sebagai dalam tanda kutip halilintar agar gas-gas dan uap air bereaksi, digunakanlah lecutan aliran listrik tegangan tinggi. Dari reaksi ini ternyata timbul reaksi yang terbentuknya senyawa organik seperti asam amino, adenin, dan gula sederhana seperti ribosa. Hasil percobaan di atas memberi petunjuk bahwa satuan-satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipid,
gula, asam amino, nukleotida dapat terbentuk di bawah kondisi abiotik. Begitu banyak teori yang menjelaskan tentang bagaimana asal-usul makhluk hidup, mulai dari teori kosmozoa yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari spora aktif. Selanjutnya ada Urey yang menyatakan bahwa dari reaksi metana, amonia, hidrogen, dan uap air dalam jutaan tahun akan berkembang menjadi organisme semacam virus. Terus ada juga Oparin yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari senyawa kimia yang kemudian hasil reaksinya membentuk uap air, yang mana uap air tersebut terdiri atas bahan organik sebagai pembentuk sel. Dan yang terakhir ada Stanley Miller yang melakukan percobaan menggunakan reaksi dari CH4, NH3, H2, dan H2O yang pada akhirnya terbentuk asam amino, yang mana asam amino ini sebagai komponen dasar pembentuk tubuh makhluk hidup. Namun yang menjadi masalah utama adalah dari sekian banyak teori dan percobaan-percobaan yang dilakukan, belum ada satupun teori yang mampu menjabarkan atau menjelaskan bagaimana mekanisme peralihan dari senyawa kompleks menjadi makhluk hidup yang paling sederhana. Kita ambil contoh dari hasil percobaannya si Miller. Hasil akhirnya adalah terbentuknya asam amino. Tapi dalam teori tersebut tidak sampai dijelaskan bagaimana asam amino itu kemudian berkembang menjadi makhluk hidup. Seperti itu.